Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita melanjutkan perkuliahan pelabuhan pertemuan kelima, pasang surut air laut. Kenapa pasang air laut? Karena pelabuhan ini berkaitan dengan air laut, jadi ada kaitannya hubungan antara pelabuhan dan pasang surut air laut. Ini adalah ilustrasi pelabuhan Tanjung Priok yang ada di Jakarta, pelabuhan terbesar di Indonesia. Tetapi pelabuhan ini sudah dibagi dua, ada yang di selatan, di arah Bandung, itu sudah ada pelabuhan lagi untuk memecah kepadatan pelabuhan Tanjung Priok. Kemudian ada beberapa pelabuhan-pelabuhan kecil yang ada di Indonesia, itu ada di Surabaya, ada di Lampung, ada di Sumatera Selatan, ada di Banda Aceh, ada di Medan. Nah, yang sebelah kanan Bapak ini adalah pelabuhan yang ada di Belanda, di Rotterdam, Amsterdam. Ilustrasinya, gambarnya. Definisi pasang surut. Menurut Pariwono 1989, fenomena pasang surut diartikan sebagai naik turunnya muka air laut secara berkala akibat adanya gaya tarik benda-benda angkasa terutama matahari dan bulan terhadap massa air di bumi. Pasang surut yang terjadi di bumi ada 3 jenis, yaitu pasang surut atmosfer tide, pasang surut laut ocean tide, dan pasang surut bumi padat tide of the solid earth. Puncak elemen disebut pasang tinggi dan lembah elevasi disebut pasang rendah. Periode pasang surut tidal rig adalah waktu antara puncak atau lembah gelombang ke puncak atau lembah gelombang berikutnya. Dalam siklus bulanan terjadi 2 kali pasang surut tinggi yang tertinggi dan pasang rendah yang terendah, yaitu pasang pada saat konjungsi dan oposisi. Ini adalah gambaran suatu tempat ibadah di Bali, Tanah Lot, pada saat surut. Sebelah kiri Bapak ini, jalan menuju pura dapat dilewati. Kemudian yang sebelah kanan, Tanah Lot juga yang ada di Bali, pada saat musim pasang, jalan menuju tempat ibadah tersebut tidak bisa dilewati. Ini teori pasang surut air laut. Teori kesetimbangan, equilibrium theory. Teori pasang surut dynamic theory. Ini teori kesetimbangan. Teori kesetimbangan pertama kali diperkenalkan oleh Sir Isaac Newton 1642-1727. Teori ini menerangkan sifat-sifat pasang surut secara kualitatif. Teori diasumsikan pada bumi ideal berbentuk bulat sempurna yang seluruh permukaannya ditutupi oleh air dengan distribusi massa yang seragam dan pengabaian terhadap pengaruh kelembaban inersia. Teori ini berkaitan dengan hubungan antara laut, massa air naik, bulan, dan matahari. Gaya pembangkit pasang surut akan menimbulkan air tinggi pada 2 lokasi dan air rendah pada 2 lokasi. Pembangkit pasang surut sendiri dijelaskan dengan teori gravitasi universal yang menyatakan bahwa pada sistem 2 massa, meter pangkat 1 dan meter pangkat 2, akan terjadi gaya tarik-menarik sebesar F di antara keduanya dan besarnya sebanding dengan perkalian massanya dan berbanding terbalik dengan kuadran jaraknya. Untuk memahami gaya pembangkit pasang surut perlu dilakukan pendekatan dengan pemisahan pergerakan sistem bumi, bulan, matahari menjadi 2 sistem, yaitu sistem bumi bulan dan sistem bumi matahari. Ini teori kesetimbangan. Ini sistem bumi bulan. Pada sistem bumi bulan, gaya pembangkit pasang surut adalah resultan gaya-gaya yang menyebabkan terjadinya
pasang surut, yaitu gaya sentrifugal sistem bumi bulan Fs dan gaya gravitasi bulan Fb. Fs bekerja dalam persekutuan pusat bumi bulan yang titik masanya terletak sekitar 3/4 jari-jari bumi dari titik pusat bumi. Fs bekerja dengan kekuatan yang seragam di seluruh titik permukaan bumi dengan arah yang selalu menjauhi bulan dan garis yang sejajar dengan garis yang menghubungkan pusat bumi dan bulan. Besarnya Fb tergantung pada jarak pusat massa suatu titik partikel air di permukaan bumi terhadap pusat massa bulan. Resultan Fs dan Fb menghasilkan gaya pembangkit pasang surut di sekujur permukaan bumi. Nah, ini bumi, bulan, matahari. Ini pada titik P, ini titik P, yang lokasinya terdekat dengan bulan dan segaris dengan sumbu bumi bulan. Gravitasi bulan yang bekerja pada titik pengamat tersebut lebih besar dibanding dengan gaya sentrifugal. Fb lebih besar dari Fs. Di titik P aksen, gaya sentrifugal lebih dominan dibanding gaya gravitasi bulan. Fb lebih kecil dari Fs, sehingga badan air tertarik menjauhi bumi pada arah menjauhi bulan. Dinamika pergerakan pasang surut air laut juga diidentifikasikan akibat dari kedudukan bumi terhadap bulan terhadap bumi. Nah, ini kedudukannya, ini gambar ilustrasinya. Sistem bumi matahari, sebagaimana bulan, matahari juga memiliki pengaruh yang variasi pasang surut yang terjadi. Perbedaan gaya gravitasi mengakibatkan dua pasang tinggi yang berbeda dalam satu hari pada suatu tempat. Dinamika pasang surut pada tempat tersebut disebut sebagai pasang surut harian ganda semi-diural. Pada sistem bumi matahari, selain gaya gravitasi matahari, resultan gaya-gaya menyebabkan terjadinya pasang surut air laut adalah gaya sentrifugal sistem bumi matahari. Potensial pasang surut air laut juga bergantung pada jarak bumi matahari. Demikian pula deklinasi matahari dan kemiringan inklinasi bidang orbit matahari terhadap ekuator langit mempengaruhi dinamika pasang surut air laut sebagaimana halnya bulan. Teori pasang surut dinamik berpedoman bahwa air laut yang homogen masih diasumsikan menutupi seluruh bumi pada kedalaman yang konstan. Tetapi gaya-gaya tarik periodik dapat membangkitkan gelombang dengan periode sesuai dengan konstitusi. Nah, ini masih konstan, ini gaya kedalaman seluruh bumi, ini teori ini. Tetapi perlu diteliti berapa hubungan konstan ini konstan kan 5 meter semua, tapi yang kenyataannya di lapangan bahwanya air laut itu tingginya berbeda-beda. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Laplace 1796-1825. Menurut teori dinamis, gaya pembangkit pasang surut menghasilkan gelombang pasang surut tidal wave yang periodenya sebanding dengan gaya pembangkit pasang surut. Gaya Coriolis mempengaruhi arus pasut dengan faktor gesekan dasar yang dapat mengurangi periode pasang surut dan menyebabkan keterlambatan fase lag, serta mengakibatkan persamaan gelombang pasut menjadi non-linear. Nah, ada yang non-linear, nanti ada yang linear, itu bisa diteliti ulang. Semakin dangkal perairan, maka semakin besar pengaruh gerakannya. Ini teori pasang surut dinamik yang Bapak jelaskan tadi. Ini faktor-faktor terjadinya pasang surut. Teori kesetimbangan. 1. Rotasi bumi pada sumbunya.
2. Revolusi bumi terhadap matahari. 3. Revolusi bumi terhadap matahari. Kemudian teori dinamis. Kedalaman luas perairan. 2. Pengaruh rotasi bumi, gaya Coriolis. 3. Gaya dasar. Faktor lokal yang dapat mempengaruhi pasang surut adalah topografi dasar laut. Nah, itu kata Bapak tadi, teori tadi bisa agak salah karena dia dinamis. Kemudian lebar selat. Nah, ini selat. Lebar selat berpengaruh juga terhadap pasang surut air laut, bentuk teluk, dan sebagainya, sehingga berbagai lokasi memiliki ciri pasang surut yang berlainan. Nah, ciri pasang surut, apalagi yang di muka-muka air, hilir Sungai Musi itu berbeda, ada pengaruh pasang surut, ada pengaruh hujan, itu bisa juga menjadi lebih fluktuatif. Jenis tipe pasang surut air laut. Nah, jenis pasang surut air laut, pasang purnama, spring tide, kemudian 2 pasang perbani, neoptide. Nah, ini pasang surut air laut. Jadi, bumi dan matahari ini di tengah-tengahnya ada bulan. Apabila bulan di tengah-tengah sini, di tengah-tengah antara bumi dan matahari, maka terjadi gravitasinya berubah di bumi. Ini lebih lonjong telur. Di depan antara bumi dan matahari, bulan, bumi dan matahari itu lebih condong airnya meluap, angkat ini. Di sebelahnya juga, sebaliknya di utara dan selatan itu lebih surut. Ini namanya pasang surut. Ini tipe pasang surut air laut. Pasang surut air laut tunggal. Kemudian pasang surut air laut ganda. 3 pasang surut campuran condrong ke harian tunggal. 4 pasang surut campuran condrong ke harian ganda. Arus pasang surut air laut. Gerakan vertikal yang berhubungan dengan naik turunnya pasang surut diiringi dengan gerakan horizontal yang disebut dengan arus pasang surut. Permukaan air laut senantiasa berubah-ubah setiap saat karena gerakan pasang surut. Keadaan ini juga terjadi pada tempat-tempat sempit seperti teluk, selat, sehingga menimbulkan arus pasang surut. Ini alat pengukur pasang surut air laut. Tidal staff. Alat ini merupakan papan yang telah diberi skala dalam meter atau sentimeter, biasanya digunakan pada pengukuran pasang surut air laut di lapangan. Kemudian take-out merupakan perangkat untuk mengukur perubahan muka air laut secara mekanik dan otomatis. Kemudian satelit. Sistem satelit altimetri berkembang sejak tahun 1975 saat diluncurkan sistem satelit GEO 3. Pada saat ini secara umum sistem satelit altimetri mempunyai 3 objek ilmiah jangka panjang, yaitu mengamati sirkulasi laut gelombang, memantau volume dari lempengan es kutub, dan mengamati perubahan yang ada rata-rata di bumi atau global. Nah, ini yang manual, take-out dipasangkan di pinggir laut. Nah, ini yang TID-STAP yang agak lebih modern lagi. Kemudian yang ketiga ada yang menggunakan satelit GEO 3. Itu belum Bapak mencari informasinya tentang GEO 3, pengamatan muka air laut dengan menggunakan satelit. Nah, ini pengamatan muka air laut yang ada di dunia. Ini tempat-tempatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.